Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Mas Harto ya. Channel yang membahas psikosomatis, gerd ansi dan asam lambung. Dalam video ini Mas Harto ingin sedikit membahas tentang ini ya, penyebab atau trigger atau sumber dari kecemasan. Jadi sumber dari kecemasan itu banyak ya teman-teman ya. Nah itu yang harus kita temukan, harus kita cari tahu, kita pelajari di dalam tubuh kita itu yang menyebabkan kecemasan itu muncul itu apa ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita lanjut pembahasannya, simak terus videonya Mas Harto, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih teman-teman yang sudah komen, sudah like, dan juga sudah subscribe channel Mas Harto. Semoga teman-teman semua diberi kesehatan ya, diberi ketabahan, diberi kesabaran, diberi kekuatan untuk selalu berusaha melawan penyakit ini ya. Karena penyakit ini itu sebetulnya dasarnya adalah di pikiran ya teman-teman ya. Nah pikiran itu kan kita menganggapnya itu berada di otak ya. Padahal kalau dalam istilah ilmu Jawa itu sebetulnya pikiran itu letaknya di hati ya. Tapi dalam ilmu Barat itu pikiran itu letaknya di otak. Tapi sebetulnya antara hati atau manah dalam istilah Jawanya itu ya, itu saling berhubungan ya antara otak dan perasaan atau hati ya. Jadi itu dulu ya pemahamannya ya teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman jangan sampai salah pemahamannya. Oke teman-teman, bagaimana caranya kita untuk bisa menemukan sumbernya? Nah yang bisa tahu adalah teman-teman sendiri ya. Teman-teman coba rasakan kalau cemas muncul itu pas lagi ngapain, atau pas ketemu siapa, atau pas dekat dengan siapa, atau mungkin dalam keadaan apa ya, dalam situasi dan kondisi yang bagaimana, itu teman-teman sendiri yang bisa menemukannya. Kalau Mas Harto ini sekedar memberi jalan ya, memberi jalan untuk bisa menemukan titik-titiknya itu. Kalau Mas Harto bukan paranormal jadi nggak bisa membaca pikiran teman-teman semua ya. Jadi yang bisa menentukan titiknya di mana itu ya teman-teman sendiri. Oke, kalau misalnya teman-teman sudah menemukan, nah itu kuncinya pegang dulu. Kalau sudah ketemu, kabar ya teman-teman ya, kita santai aja, relax, karena penyakit seperti ini itu nggak bisa ya kita terlalu tegang, terlalu sepaneng ya pikirannya ya. Oke, jadi kalau sudah ketemu teman-teman ya, sudah ketemu ya, mungkin tidak mudah untuk mencarinya, tapi coba rasakan. Coba dirasa-rasakan. Nah nanti yakinlah lama-lama nanti ketemu. Karena kalau nggak ketemu nanti teman-teman masih dalam kebingungan, selalu dalam kebingungan. Jadi ketika gejala-gejala muncul itu isinya cuma bingung, wah ini kenapa ya, ini kenapa ya, kenapa ya. Nah itu ya. Nah gejala-gejala yang timbul itu kan sudah sering dibicarakan ya, macam-macam ya, ada keliengan, ada keringat dingin, ada tangan kaki dingin, ada jantung berdebar-debar, susah bernapas, terus asam lambung naik, begah, nyeri di punggung dan sebagainya. Itu banyak sekali ya teman-teman ya gejalanya ya. Nah ketika teman-teman sudah menemukan titiknya, menemukan sumbernya, menemukan triggernya, terus bagaimana Mas Harto? Oke, sabar ya. Kita coba pelan-pelan untuk bagaimana cara mengatasinya ya.
Ini Mas Harto berdasarkan pengalaman Mas Harto ya. Jadi ketika teman-teman itu mungkin mempunyai trigger, contoh ya, contoh ini misalnya dengan pasangan hidup. Nah itu ya, dengan pasangan hidup, dengan orang-orang dekat, mungkin dengan orang tua. Nah itu caranya gimana? Caranya kalau misalnya teman-teman tuh tidak bisa untuk tidak sanggup untuk posisi dekat, itu ya kalau bisa itu diberi jarak dulu dalam pengertian begini ya. Mungkin bisa untuk waktu-waktu tertentu tuh kita dibiarkan untuk menyendiri atau agak menjauh sedikit ya. Kalau di rumah ya mungkin ada yang di belakang rumah, ada yang di depan rumah gitu ya. Nah itu untuk proses penenangan ya, bukan berarti kita ingin meninggalkan pasangan kita, enggak, atau mungkin kita akan menjauh, enggak ya. Ini hanya masalah proses saja ya, masalah cara saja. Nah ketika sudah jaraknya sudah jauh, sudah agak jauh sedikit, nah itu coba teman-teman untuk merubah sudut pandang. Nah itu ya, merubah sudut pandang. Jadi kita misalnya ada kejengkelan, ada kekecewaan, ada sesuatu yang tidak mengenakkan, tidak nyaman itu ya. Itu rubahlah sudut pandang ya teman-teman ya. Rubah sudut pandang itu maksudnya gimana? Maksudnya ya bahwa orang dekat itu adalah orang yang ditakdirkan oleh Allah untuk selalu bersama kita ya. Mungkin 24 jam sehari ya. Nah ketika itu menjadi kejengkelan, rubahlah bahwa mereka itu atau orang dekat itu bukan sumber kejengkelan, tapi dia adalah teman hidup kita gitu ya. Dan kita harus bisa menerima dia dengan kondisi apapun itu ya. Jadi kita harus bisa memaklumi dia, harus bisa menerima dia apa adanya. Misalnya dengan orang tua yang mungkin sering maaf ya, marah-marah dan sebagainya, yang membuat kita tertekan, itu sebaiknya dikomunikasikan ya, dikomunikasikan. Kalau kita sudah bisa merubah sudut pandang, kemudian yang kedua adalah berusaha berkomunikasi, ngobrol gitu ya teman-teman ya, ngobrol tentang penyakit yang kita alami. Saya yakin ya orang tua, pasangan kita, kalau kita ajak ngobrol, insya Allah pasti akan memahami dan menerima juga. Nah ketika sudah saling memahami, maka yang terjadi adalah penanganan kecemasan itu akan semakin mudah. Nah, misal ada pembicaraan tentang satu bab atau satu hal yang menyebabkan itu trigger, ya sudah, jangan dibahas dulu, kita bahas yang lain, kita cari cerita lain, kita ngobrol tentang hal yang menyenangkan ya, kita yang lucu-lucu gitu ya. Nah kalau misalnya teman-teman ada yang cemas karena atasan itu ya, nah atasan itu kan ibaratnya mereka seolah-olah tidak pernah salah, yang salah ya kita itu terus. Tapi ya kembali lagi, ketika kita masih membutuhkan pekerjaan, kita masih ingin menafkahi keluarga, ya sudah, kita jangan terlalu memasukkan ke dalam hati pikiran kita ya omongan-omongan itu ya. Yang penting teman-teman fokus dengan pekerjaan itu, melaksanakannya dengan sebaik-baiknya, dengan penuh tanggung jawab ya, sehingga nanti atasan atau bos itu akan melihat kinerja kita. Jadi kalau kita memang benar-benar etos kerjanya bagus, kemudian kita jujur apa adanya, itu nanti bos juga akan melihat performa daripada kinerja kita ya. Ya kalau memang itu belum rezeki ya, mungkin teman-teman itu sebetulnya baru diuji ya, diuji mendapatkan cobaan atau ujian dengan bos yang galak misalnya. Itu sebetulnya mungkin
Tuhan itu sedang menyiapkan rencana lain yang lebih baik dari saat ini, atau ingin mengganti pekerjaan yang lebih bagus, lebih baik, lebih besar gajinya daripada yang sekarang ini. Cuman karena kita itu selalu berprasangka, terlalu beranalisa ya, berpersepsi dengan diri kita sendiri, sehingga seolah-olah diri kita itu menjadi korban selamanya. Nah, itu yang kedua ya. Yang ketiga, yang pertama tadi kita mengambil jarak, yang kedua mengkomunikasikan, yang ketiga kita rubah sudut pandang ya, sudut pandang tentang penyebab tadi ya. Nah, dari situ yang tadinya itu menjadi sebuah penyebab, ketika semua sudah kita rubah, baik itu sudah kita lakukan ya, baik itu misalnya kita sudah mengambil jarak, kemudian kita merubah sudut pandang dan mengkomunikasikannya. Nah, nanti kita rasakan perubahan-perubahannya. Nah, terus apalagi yang harus dilakukan Mas Anto? Ya, kemudian kita harus melatih diri kita terus menerus untuk selalu mengendalikan pikiran. Mengendalikan pikiran itu adalah sebetulnya tinggal merubah sudut pandang. Jadi sudut pandang itu jangan satu arah ya. Kita coba mencari sudut pandang yang lain. Misal ketika bos marah, bos itu marah, mungkin benci dengan saya, itu sudut pandang yang pertama. Yang kedua, bos marah itu karena menginginkan diri saya itu untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Nah, itu kan sudah berbeda teman-teman ya. Yang satu kita memposisikan korban sebagai korban, yang kedua kita memposisikan diri kita itu ingin akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik lagi di kemudian hari ya. Nah, itu kan sudah berubah teman-teman. Nah, ketika berubah itu nanti perasaan dan pikiran kita juga akan mulai bisa tenang ya, tenang, terus bisa dikendalikan. Jadi yang perlu dilakukan adalah berbaik sangka ya, berbaik sangka. Kalau kita menuruti prasangka kita sendiri ya, akhirnya itu pikiran kita akan dijejali dengan hal-hal yang negatif. Nah, itu yang akan membuat kecemasan itu muncul. Kalau misalnya dengan orang tua itu marah karena mereka itu sayang dengan kita gitu kan, dia terlalu sayang dengan kita sehingga beliau itu marah, cuman marahnya caranya yang mungkin kurang pas ya, itu ya. Tapi intinya kan mereka sayang dengan kita. Nah, itu cara merubah sudut pandang ya teman-teman. Nah, itu saja ya mungkin teman-teman yang bisa Mas Harto sampaikan hari ini. Mas Harto untuk pesan-pesan selalu mengingatkan teman-teman bahwa penyakit ini itu bisa sembuh. Tetap sabar, tetap semangat, jangan putus asa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.